Maximus Regus, dosen, pengajar, pendidik, dan peneliti di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, akan memberikan penjelasan atau deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini sesuai dengan keahlian saya di bidang ilmu sosial dan secara khusus sosiologi, yaitu mata kuliah analisis sosial dan lingkungan yang diberikan pada semester ini, semester 5, salah satu kelas 2019D, SEP, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Mata kuliah ini di kampus kami diberi nama analisis sosial dan lingkungan dengan kode mata kuliah ASL 73213 dengan bobot SKS 3 kredit dan diberikan pada semester 5 pada semester ini. Sebagai gambaran singkat, mata kuliah ini akan mengkaji konsep-konsep dasar tentang kondisi sosial dan lingkungan masyarakat, peristiwa masyarakat petani, pedesaan dengan menggunakan kerangka dasar konsep ekologi manusia. Dengan konsep ekologi manusia, mata kuliah ini akan membahas aktivitas pertanian dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, dan juga perspektif antropologis dalam melihat lingkungan hidup. Untuk itu, mahasiswa akan belajar beberapa tema penting dalam mata kuliah ini. Yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan, kebudayaan dan lingkungan, pengetahuan tradisional, pertanian, agroekosistem, dan juga salah satu tema yang penting dan menarik, terutama berkaitan dengan masyarakat pedesaan, masyarakat indigenous society, yaitu konflik sosial, lingkungan, sektor pertanian secara khusus, dan juga konflik-konflik yang berhubungan dengan tanah. Ini beberapa poin capaian pembelajaran lulusan program studi ini yang dibebankan pada mata kuliah analisis sosial dan lingkungan ini. Pada aspek sikap itu terutama untuk memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berpikir positif, tentu dalam melihat seluruh konteks kehidupan, tidak hanya dalam konteks lingkungan. Kemudian pada aspek pengetahuan ada beberapa poin, tapi terutama itu berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai beberapa metode analisis pemecahan masalah dalam bidang manajemen, kemudian juga secara khusus dalam bidang sosial dan lingkungan, terutama bagaimana manusia dapat menunjukkan kehadirannya menunjukkan dampak konstruktif bagi konservasi lingkungan. Kemudian keterampilan umum, terutama bagaimana bekerja mandiri dan bekerja sama. Tentu ini aspek individual dan aspek sosial yang sangat dibutuhkan sebagai seorang akademisi, mahasiswa, dan kemudian untuk persiapan di masa depan. Kemudian keterampilan khusus itu berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi dan prospek, dan terus istimewa merekomendasikan alternatif pengambilan keputusan dalam bidang-bidang agrowisata, agropertanian, dan kemudian bidang-bidang lain yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis atau membaca persoalan dan menawarkan solusi-solusi yang konstruktif. Kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliah ini menghargai situasi sosial masyarakat serta berbagai cirinya, itu bagian dari sikap itu sangat penting ya, bagaimana mahasiswa dapat membangun interaksi yang konstruktif dengan lingkungan di sekitar. Kemudian pengetahuan itu teristimewa menguasai pengetahuan tentang kearifan lokal masyarakat yang mencirikan fakta sosial, budaya, dan lingkungan pada masyarakat tertentu. Ini pengetahuan yang sangat penting yang harus dimiliki dan dicapai oleh mahasiswa teristimewa pada akhir mata kuliah ini. Kemudian keterampilan umum, memiliki kemampuan mengambil keputusan yang memperhatikan situasi sosial dan lingkungan hidup masyarakat. Ini juga menjadi poin yang sangat penting. Keterampilan khusus yaitu memiliki kemampuan menganalisis data-data sosial. Ini juga tentu aspek yang sangat penting dalam bukan saja dalam mata kuliah ini, tapi juga kemampuan mahasiswa ke depan ketika mereka terjun dalam kehidupan yang sesungguhnya setelah menyelesaikan studi. Kemudian sejumlah bahan kajian dari mata kuliah ini. Yang pertama tentu manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, itu perspektif sosiokultural dalam melihat hubungannya manusia dengan lingkungan, kemudian ekosistem dan lingkungan hidup, ekologi manusia, kemudian kebudayaan dan lingkungan. Kebudayaan dan masalah lingkungan di sini sangat penting, bagaimana melihat
kultur atau perilaku atau mentalitas masyarakat manusia dalam memperlakukan lingkungan. Jadi ada intervensi kultural yang sangat penting di sini. Kemudian aspek pengetahuan tradisional, pertanian, dan juga tentu pertanian yang modern, kemudian konflik sosial di lingkungan pertanian. Kemudian tentu mata kuliah ini juga membutuhkan pendekatan, jadi bagaimana interaksi yang terjadi di dalam, yang harus dibangun di dalam kelas, ya, baik terutama antara dosen dan antara mahasiswa. Jadi saya menawarkan di sini beberapa metode pendekatan pembelajaran agar tercipta interaksi yang baik, ya. Yang pertama metode ceramah, tentu metode ceramah masih sangat dibutuhkan terutama untuk menjelaskan bahan-bahan konseptual dan informasi-informasi kontemporer berkaitan dengan topik-topik utama mata kuliah ini. Tetapi tentu saya juga dan mahasiswa butuh feedback timbal balik atas topik-topik yang dijelaskan dalam kesempatan ceramah. Dan karena itu selalu disiapkan waktu untuk diskusi, baik secara singkat, diskusi di antara ceramah, ataupun diskusi yang disiapkan waktunya secara khusus dalam kuliah. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu studi kasus dan praktek. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk memilih satu isu penting yang berkaitan dengan problem manusia dan lingkungan. Salah satu contohnya misalnya kerusakan hutan untuk dianalisis, atau misalnya tentang ketersediaan air untuk pertanian, untuk kehidupan. Kemudian persoalan-persoalan alam, bencana alam, bagaimana dihubungkan dengan mentalitas dan perilaku hidup manusia. Itu nanti akan diserahkan kepada mahasiswa untuk memilih salah satu isu penting yang akan mereka analisis untuk melihat, membaca sumber-sumber persoalan itu dan bagaimana prospek penyelesaian masalah dan rekomendasi-rekomendasi yang mereka berikan. Jadi nanti akan diberikan kira-kira setelah ujian tengah semester. Kemudian pendekatan yang berikut adalah presentasi nanti setelah mahasiswa yang dibagi ke dalam kelompok mengerjakan isu-isu yang mereka analisis. Setelah itu mereka akan mempresentasikan paper mereka yang ditulis secara ilmiah dan akademik. Ini pendekatan-pendekatan yang akan mendukung proses interaksi pembelajaran, pendekatan pembelajaran mata kuliah ini selama 1 semester ini. Kemudian untuk evaluasi atau melakukan asesmen atas mata kuliah ini, terutama yang pertama kehadiran, itu nilai kehadiran diakumulasikan juga menjadi sangat penting. Jadi melebihi 3 kali ketidakhadiran itu mahasiswa kemungkinan akan kehilangan hak untuk mengikuti ujian akhir. Gitu. Jadi bobotnya 10%, kemudian ada tugas harian juga 10%, sekurang-kurangnya 2 kali dalam semester, 1 pada sebelum ujian tengah semester dan 1 setelah ujian semester. Bobotnya juga 10, kemudian ujian tengah semester. Itu ujian tengah semester tidak hanya sekedar sebagai ujian, tapi juga mereview atau sebagai tinjauan umum atas topik-topik yang sudah diberikan beberapa minggu sebelum ujian tengah semester dalam bentuk essay test dan bobotnya 30 atau ya 30%. Kemudian ujian akhir semester itu tadi selain studi kasus, praktek, mereka melakukan analisis, mengumpulkan data, kemudian mempresentasikan dan menulis laporan dalam karya paper yang ilmiah akademik. Maka ini poin-poinnya menjadi lebih besar dari yang lainnya sehingga totalnya nanti menjadi 100%. Kemudian ini aliran proses dari seluruh pembelajaran ini. Jadi tentu ada materi, ada topik-topik sebagai input untuk mahasiswa dalam proses ini. Kemudian ada proses pembelajaran nanti, pendekatannya ada pembelajaran, ada ceramah, ada diskusi, ada studi kasus, ada presentasi, dan juga mungkin ada tambahan-tambahan pendekatan yang lain dalam proses. Kemudian itu nanti akan menentukan bagaimana evaluasi di awal, evaluasi yang akan menentukan hasil dari keseluruhan proses pembelajaran mata kuliah ini untuk menentukan apakah seorang mahasiswa akan lulus atau tidak lulus. Jadi ada 3 aspek penting di sini, yaitu bagaimana seluruh konten atau materi analisis sosial dan lingkungan ini diberikan dalam satu proses dengan berbagai macam tools pendekatan, sehingga nanti
pada akhirnya bisa menghasilkan output yang baik dan memuaskan. Kemudian ini daftar rujukan mata kuliah, ada pustaka utama dan juga ada pustaka pendukung, dan tentu ada juga nanti studi-studi mandiri nanti akan disediakan juga bacaan-bacaan kontemporer, bacaan-bacaan yang sesuai dengan materi atau rujukan dari mata kuliah ini, analisis sosial dan lingkungan. Ini saja yang bisa saya presentasikan tentang mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini yaitu mata kuliah analisis sosial dan lingkungan yang tentu sesuai dengan keahlian saya di bidang ilmu sosial dan di bidang sosiologi. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.